Teksnya itu berkata apa? Kalau umat Kristiani membutuhkan sesuatu untuk kebutuhan agama mereka atau ingin merenovasi gereja-gereja mereka, hendaklah mereka dibantu bukan berupa hutang, tapi pemberian. Ada itu. Kalau seandainya ada seorang muslim yang ingin menikahi seorang wanita Nasraniyah, maka dia boleh menikahinya dengan syarat, tidak memaksanya, dan dengan syarat harus seizin keluarganya. Dan kalau dia telah menikah, maka tidak boleh diganggu-gugat ajaran agamanya. Dia dipersilahkan untuk melaksanakan ajaran agamanya. Itu yang diajarkan Nabi. Sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Pemirsa, sebagaimana yang baru kita dengar pada video tersebut, di mana Pak Quraisy berpendapat bahwa umat Islam itu dibolehkan membantu umat Nasrani dalam pembuatan gereja dan dibolehkan membiarkan istri tetap dalam kekafiran. Cuma yang sangat disayangkan, di mana dalam berpendapat itu Pak Quraisy tidak menyampaikan dalil satupun sebagai penguat dari yang disampaikan tersebut. Padahal tidaklah sesuatu itu sebagai bagian dari syariat kecuali ada dalil yang melandasinya. Oleh sebab itulah, di samping karena saya merasa pendapat Pak Quraisy tersebut nyeleneh dan bertentangan dengan nas-nas syar'i, maka dalam ini saya merasa perlu menanggapi dengan harapan agar apa yang sudah jadikan konsumsi publik tersebut tidak teranggap jadi sebuah kebenaran, sehingga banyak membingungkan umat. Namun demikian, tidak berarti saya merasa lebih berilmu dibanding dengan Pak Quraisy yang seorang profesor yang sudah berhasil berkarya membuat tafsir Al-Quran. Tidak, tapi yang saya ketahui bahwa sejarah telah mencatat tidak sedikit di antara orang-orang yang memiliki keluasan ilmu, namun kenyataannya mereka masih bisa tergelincir pada ketersesatan, bahkan sampai pada kekafiran. Seperti sahabat yang pernah satu majelis dan menjadi sekretaris Nabi, yakni sahabat dari Bani Najjar yang hafal surat Al-Baqarah, surat Al-Imran. Nah, surat panjang-panjang itu hafal, apalagi sosok yang pendek tentu jauh lebih hafal. Kemudian ia kabur dan berafiliasi kepada ahli kitab. Juga sahabat Nabi yang lain yang juga jadi pencatat wahyu, yaitu Rajal bin Unfawa. Ia menjadi murtad dan bergabung dengan Musailamah Al-Kadzab. Dan dikatakan semasa Rasulullah masih hidup bahwa ia itu di neraka gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Nah, coba kita bayangkan, satu majelis sekretaris Nabi bisa melakukan kesalahan bahkan sampai pada kemurtadan. Nah, itulah. Demikian juga dengan seorang ulama yang sangat masyhur karena keluasan ilmu dan kealimannya di masa Nabi Musa, yakni Bal'am bin Ba'ura. Ia akhirnya di Al-Quran diibaratkan sebagai anjing yang menjulurkan lidahnya karena memihak kepada Fir'aun. Coba, ulama ternama, ulama yang diijabahi doanya sebelumnya, ulama yang luas ilmunya, kealimannya lagi, tapi toh pada akhirnya ia memihak Fir'aun karena cinta dunia. Coba. Nah, pemirsa, memang terhadap orang-orang kafir, umat Islam juga diajarkan sikap toleran, saling menghormati, saling membantu, dan menunjukkan adab yang bil hikmah. Namun sikap yang demikian tersebut bersifat sebatas perkara muamalah, tidak dalam ranah ibadah atau akidah. Dan tentu sikap yang demikian agar orang-orang kafir lebih mudah kita bernasihat kepada agama Allah dan menjelaskan hakikat Islam, bukan malah membantu membuat tempat ibadah mereka yang justru memperkuat sendi-sendi kekufuran mereka. Dan itu sangat dilarang dalam Islam. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab.
Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya. Nah, jadi dari ayat tersebut telah jelas bahwa tolong menolong itu dalam kebajikan dan takwa, bukan tolong menolong dalam menyekutukan Allah. Sementara Allah Azza wa Jalla adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Demikian juga terhadap keluarga kita, baik terhadap anak-anak kita maupun terhadap istri kita, di mana ketika syariat telah mewajibkan membenci ajaran kekufuran dan orang-orang yang mengamalkan kekufuran, maka begitulah sikap yang kita terapkan dan begitulah edukasi yang kita sampaikan kepada orang-orang yang jadi tanggungan kita. Maka sangat aneh bila dalam satu sisi kita wajib mengkufuri kekufuran sebagai konsekuensi ikrar la ilaha illallah, tapi di sisi yang sama kita membiarkan anak-anak dan istri tenggelam dalam kekusukan kekufuran. Ini aneh. Padahal telah jelas Allah Azza wa Jalla memberi perintah sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, dari kenyataan di atas, maka bisa kita pahami bahwa hakikat dari Islam adalah berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya dan taat terhadap perintahnya dan menjauhi larangannya serta berlepas diri dari kesyirikan. Dan ini adalah konsekuensi dari la ilaha illallah. Maka tidak mungkin seorang menetapkan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang hak, namun secara bersamaan itu mengakui dan berlapang dada terhadap ajaran yang menyatakan ada sesembahan tandingan selain Allah. Tidak mungkin ada orang yang beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah, namun tidak membenci kekafiran dan kemusyrikan. Nah, lucu jadinya. Hal ini juga telah dipertegas dengan firman Allah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man khaddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ansiratahum. Tidak akan kamu dapati kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka berkasih sayang kepada orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Nah, pemirsa, akhir kata, Islam telah mengajarkan toleransi yang indah terhadap orang-orang kafir. Namun tentu toleransi itu ada batasannya, yakni sebatas muamalah dan tidak memasuki ranah akidah. Kaum mukminin adalah kaum yang pertengahan, tidak berlebihan namun juga tidak meremehkan. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahu waliyut taufik.